9, para pezina. Rasulullah juga melihat orang-orang yang memperebutkan daging busuk dan mengabaikan daging segar yang sudah terpotong-potong. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang dari umatmu yang meninggalkan perkara halal, justru mereka memilih perkara yang haram dan keji, lalu memakannya. Mereka adalah para pezina. Jadi diibaratkan para pezina itu makan daging busuk, bisa menikah dengan halal, bisa melakukan hubungan suami istri dengan halal. Islam telah memberikan tuntunan untuk melakukan itu dengan halal, tetapi tidak dia lakukan, malah dia mencari daging busuk, daging bosok, ya. Dagingnya pelacur itu kan daging bosok itu. 10, para peminum khamr. Rasulullah juga melihat orang-orang yang meminum nanah yang keluar dari pezina. Jibril berkata, mereka adalah para peminum khamr yang diharamkan oleh Allah. 11, orang-orang yang melakukan ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Rasulullah melihat orang-orang yang mencakar muka dan dada mereka dengan kuku-kuku dari tembaga. Ini adalah gambaran, kata Jibril, waliyahidzubillah, iblis. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang menggunjing keburukan orang lain, ngerasani. Tadi ngeten, ngerasani niku artinya ngerasani, ghibah itu artinya adalah membicarakan keburukan orang lain tidak di hadapannya. Seandainya dia mendengar, dia tidak akan suka keburukannya dibicarakan. Membicarakan keburukan orang lain yang keburukan itu memang ada pada orang yang dibicarakan, tidak di hadapannya. Seandainya dia mendengar, dia tidak suka keburukan itu dibicarakan. Jadi kadang-kadang orang itu nggak paham dosa ngerasani itu seperti apa. Kadang-kadang ada orang membicarakan keburukan orang lain, ditegur, loh sampean jangan membicarakan keburukan si A si B, nggak boleh itu. Loh enggak, ini kenyataan kok. Loh justru kenyataan itulah yang disebut ghibah, ya. Pembicaraan keburukan yang nyata-nyata pada diri seseorang dibicarakan tidak di hadapannya, itulah yang disebut dengan ngerasani yang berdosa. Itulah yang disebut dengan ghibah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau membicarakan keburukan yang tidak ada pada diri seseorang, baunya wangi disebut arek iku lho ambune gak enak, gak tau atus paling saulan, padahal bendino atus. Keburukan itu tidak ada pada diri orang itu lalu diburuk-burukkan, maka ini dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Itu namanya fitnah. Bahasa Arabnya buhtan, ya. Itu namanya buhtan, dosa. Memfitnah itu dosa, ngerasani juga dosa. Ngerasani itu artinya memang membicarakan keburukan yang ada pada diri seseorang. Ambune gak enak. Ambune gak enak, kelek ambune gak enak. Apa meneh nek keringet tenawan-awan. Jejer. Aku nek jejer arek iku diomongno, mari jejer terus diomong-omongno. Aku nek jejer arek iku mesti aku kudu mutah aku. Adek lali gak nggo masker pisan. Mesti aku kudu mutah nek jejer arek iku. Ampune gak enak, gak tau nggo reksona paling. Gak tau hadus paling. Ya memang seperti itu, anak-anaknya itu memang ambune gak enak. Tapi itu nggak boleh dibuat bahan rasa-rasan, nggak boleh. Dosa itu nggak boleh, ya. Lo kenyataannya ngono, ya itu. Kalau kamu berbicara keburukan yang memang nyata-nyata ada pada diri seseorang, itulah yang disebut dengan ghibah, ngerasani. Apa hukum ngerasani? Kalau yang dirasani, kalau yang dighibah itu orang yang bertakwa, hukumnya dosa besar. Hukumnya dosa besar. Kalau yang dirasani itu orang yang bertakwa, hukumnya apa? Dosa besar. Kalau yang dirasani itu orang yang fasik, bukan orang yang bertakwa, hukumnya dirinci. Hukumnya dirinci. Kalau ngerasani biasa, hukumnya dosa kecil. Yang dirasani orang fasik, bukan orang bertakwa, pelaku dosa. Tapi ngerasani ini biasa, ya, biasa. Tidak sampai kenemenen, ya, tidak sampai berlebihan, dosa kecil. Tapi kalau walaupun yang dirasani itu orang fasik, bukan orang bertakwa, tapi kalau ngerasaninya itu kenemenen, berlebihan, setiap orang diajak ngomong itu loh, orang itu seperti ini, ketemu B ngomong yang sama, ketemu C ngomong yang sama, setiap hari dilakukan, bahannya sama, yang diomongkan sama, sing dirasani sama, itu ngerasani yang berlebihan. Walaupun yang dirasani orang yang fasik, tapi kalau ngerasaninya itu berlebihan, ghibahnya itu berlebihan, demi untuk kesenangan belaka,
ya, bukan dengan tujuan apapun, maka itu tergolong dosa besar. Dan ngerasani itu adalah satu di antara 3 dosa yang paling banyak menyebabkan orang disiksa di dalam kubur. Ngerasani itu adalah satu di antara 3 dosa yang paling banyak menyebabkan siksa kubur. Yang pertama ngerasani, yang kedua mengadu domba, yang ketiga adalah mengotori diri atau pakaian dengan air kencing. Mengotori diri atau pakaian dengan air kencing. Habis kencing tidak cawi, tidak istinja. Habis kencing tidak cawi, tidak istinja, sampai air kencingnya itu mengotori badan, mengenai pupu, paha, mengenai celana dalam, mengenai sarung, ya, mengotori pakaian atau kulit dengan air kencing. Ini salah satu dosa besar, bukan dosa kecil. Ini adalah dosa besar. Namimah, mengadu domba, juga adalah dosa besar. Datang ke A, kamu dicaci maki oleh B, padahal tidak. Datang ke B, kamu dirasani oleh A. Memindah omongan dari satu orang ke orang lain dengan tujuan supaya antara orang ini dengan orang ini saling bertengkar. Itu namanya mengadu domba, adu-adu. Itu salah satu dosa besar. Dan orang yang mengadu domba ini tidak akan masuk surga bersama golongan yang pertama masuk surga. Tidak akan masuk surga bersama golongan yang pertama masuk surga. Walaupun dia masuk surga, pada akhirnya masuk surganya itu kloter keberapa gitu ya. Tidak kloter pertama. Derajatnya rendah, ya. Serendah-rendah derajat di surga itu alhamdulillah ya, masih luar biasa. Masih luar biasa. Mi'raj, halaman 27, Mi'raj. Perjalanan Rasulullah dari Al-Masjidil Aqsa hingga ke atas langit ke-7. Kebenaran berita Mi'raj. Oh, nggak usah dibaca ya. Kalau dibaca nanti nggak khatam. Ngeten. Intinya ngeten. Tidak seperti Isra yang dalilnya sangat jelas di dalam Al-Quran. Mi'raj itu ada dalil Al-Qur'annya, tetapi tidak sharih, tidak tegas, tidak jelas, tidak eksplisit, kata teman-teman dari ALC. Tidak eksplisit, dalilnya itu ada dalam Al-Qur'an tapi tidak eksplisit, tidak tersurat tapi tersirat, ya. Di antaranya adalah walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Kemudian ayat yang lain walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nah, oleh karena itu barang siapa yang mengingkari peristiwa Mi'raj, barang siapa yang mengingkari peristiwa Mi'raj karena dalilnya itu tidak sharih, tidak terang benderang seperti Isra, maka dia tidak dikafirkan, maka dia tidak dikafirkan. Kalau mengingkari peristiwa Isra karena dalilnya sangat jelas, sangat gamblang di dalam Al-Quran, hukumnya adalah sama dengan mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran hukumnya adalah keluar dari agama Islam. Setelah sampai di Al-Masjidil Aqsa, Rasulullah kemudian mengikat buraq di suatu tempat. Lalu Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril diperjalankan Mi'raj itu tidak dengan menaiki buraq. Jadi tugas buraq itu hanya mengantar Rasulullah ke Al-Masjidil Aqsa. Rasulullah naik ke langit yang pertama dengan menaiki Mi'raj. Dengan menaiki Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj itu adalah semacam tangga. Semacam tangga. Satu anak tangga terbuat dari emas, ya, seperti emas kalau dilihat. Kemudian anak tangga berikutnya perak, emas perak, emas perak, emas perak, dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya, luar biasa. Rasulullah kemudian sampai di langit yang pertama. Ini sudah di luar teori fisika. Isra Mi'raj itu sudah di luar teori fisika. Kalau teori fisika mengatakan orang itu seandainya menaiki sesuatu dalam keadaan terbuka, ya, di atas pesawat misalkan, atau bukan di dalam roket tapi di luar roket, kalau itu melebihi kecepatan cahaya,
Kecepatan cahaya itu katanya lebih cepat daripada kecepatan suara. Ya benar Mbak Ida ya, yang pernah belajar fisika. Itu secara teori fisika tidak mungkin itu. Orang itu akan hancur. Orang itu akan hancur. Nah ini sudah di luar teori fisika. Ini yang kita kedepankan bukan ilmu fisika atau ilmu nalar atau ilmu logika, tetapi yang kita kedepankan dalam masalah Isra dan Mi'raj ini adalah keimanan kita. Yang kita kedepankan adalah, yang kita perangkan adalah apa? Keimanan kita. Singkat cerita, Nabi sampai di langit yang pertama, dibukakan pintu langit yang pertama, disambut oleh Nabi Adam di sana. Naik lagi ke atas, disambut di langit yang kedua, disambut oleh dua orang yang masih saudara sepupu Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria. Naik ke langit yang ketiga, disambut oleh Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi yang sangat tampan. Separuh ketampanan yang dibagi-bagi kepada makhluk itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf. Separuh ketampanan yang dibagi-bagikan kepada seluruh makhluk, seluruh manusia, itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Muhammad tidak hanya diberikan separuh ketampanan, Nabi Muhammad diberikan seluruh ketampanan. Wutuh, Nabi Muhammad itu diberikan ketampanan secara utuh. Jadi Nabi Muhammad lebih ganteng, lebih tampan, lebih rupawan daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Naik ke langit yang keempat, disambut oleh Nabi Idris alaihi salam. Naik ke langit yang kelima, disambut oleh Nabi Harun alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabi-nabi yang pada saat itu menyambut di langit-langit itu untuk keluar dari makamnya, kecuali Nabi Isa memang sudah di langit yang kedua. Naik ke langit yang kelima, disambut oleh Nabi Harun. Naik ke langit yang keenam, disambut oleh Nabi Musa alaihi salam. Naik lagi ke langit yang ketujuh, disambut oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nek ngeten cepet mantun ya. Halaman 39. Tujuan Mi'raj. Tujuan Mi'raj bukanlah berarti Rasulullah diperintahkan naik ke atas. Halaman 39. Halaman 39. Tujuan Mi'raj. Tujuan Mi'raj bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk naik ke atas, sowan dan menghadap serta bertemu dengan Allah di arah atas. Karena memang Allah tidak berada di atas. Allah tidak berada di langit. Allah tidak berada di atas Sidratul Muntaha. Allah tidak berada di atas Arsy. Jadi tujuan Mi'raj itu adalah mengagungkan kedudukan, memuliakan Rasulullah dengan memperlihatkan kepada beliau keajaiban-keajaiban alam atas dan mengagungkan kedudukan serta derajat beliau. Allah Ta'ala berfirman apa? Linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala juga berfirman, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat tanda-tanda yang agung akan kekuasaan Tuhannya. Faidah ya, halaman 40. Bagi siapapun yang pernah meyakini bahwa Allah di arah atas atau di langit atau di atas Sidratul Muntaha atau di atas Arsy, maka wajib bagi dia untuk melepaskan keyakinan itu dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di berbagai kitab para ulama diterangkan bahwa salah satu contoh kufur, salah satu contoh keyakinan yang membatalkan Islam dan iman seseorang adalah keyakinan bahwa Allah itu di atas atau di langit atau menempati suatu tempat atau di atas Sidratul Muntaha atau di atas Arsy. Keajaiban yang dilihat Rasulullah dalam Mi'raj. Yang pertama, malaikat Malik penjaga neraka. Ketika dilihat oleh baginda Rasul, malaikat Malik sama sekali tidak tersenyum seperti malaikat-malaikat yang lain. Malaikat Malik tidak pernah tersenyum, kata Jibril kepada siapapun.
Seandainya malaikat Malik tersenyum kepada seseorang, niscaya dia akan tersenyum ketika berhadapan dengan engkau wahai Muhammad, kata Jibril ya. Malaikat Malik menakutkan, penjaga neraka, tetapi bukan satu-satunya penjaga neraka. Beliau adalah pimpinan para malaikat yang bertugas menjaga neraka. 2, Al-Baitul Ma'mur. Apa itu Al-Baitul Ma'mur? Al-Baitul Ma'mur itu bangunan seperti Ka'bah bagi para penduduk langit, yaitu para malaikat. Kalau ditarik garis ke bawah, itu sejajar dengan Ka'bah. Al-Baitul Ma'mur itu berada di langit yang ke-7. Kalau ditarik garis ke bawah, ke bumi, sejajar dengan Ka'bah. Ka'bah dibuat tawaf oleh umat Islam, penduduk bumi. Al-Baitul Ma'mur dijadikan tempat tawaf bagi para malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat tawaf mengelilingi Al-Baitul Ma'mur, kemudian mereka keluar dari area Al-Baitul Ma'mur dan tidak kembali selamanya. Pada hari berikutnya 70.000 malaikat yang lain. Pada hari berikutnya 70.000 malaikat yang lain. Pada hari berikutnya 70.000 malaikat yang lain, dan begitu seterusnya sampai hari kiamat. Malaikat memang adalah makhluk Allah yang paling banyak jumlahnya. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. 3, Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah pohon yang besar, yang sangat indah. Tidak ada seorang pun yang mampu menyifatinya saking indahnya. Sangat besar, akarnya di langit yang ke-6, menjulang tinggi sampai ke atas langit yang ke-7. Rasulullah melihat Sidratul Muntaha di atas langit yang ke-7. Bayangkan coba, antara langit ke-6 dengan langit ke-7 itu jaraknya adalah masiratu khamsimi'ati am, perjalanan 500 tahun. Pohon Sidratul Muntaha itu akarnya di langit yang ke-6, menjulang tinggi sampai ke atas langit yang ke-7. Yang ke-4, surga. Salah satu keajaiban yang dilihat oleh Rasulullah SAW adalah surga. Di surga itu ada kenikmatan umum dan ada kenikmatan khusus. Kenikmatan umum adalah 4, sehat terus, tidak akan sakit. Kenikmatan umum ini diberikan kepada seluruh penduduk surga, baik yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa. Karena Bapak Ibu, penduduk surga itu kan tidak semuanya bertakwa. Penduduk surga itu tidak semuanya bertakwa. Semuanya muslim tapi tidak semuanya bertakwa. Orang yang mati muslim pasti masuk surga. Apapun dosa yang pernah dia lakukan, pada akhirnya pasti akan masuk ke dalam surga. Jika dosa-dosa besar yang pernah dilakukan sebelum mati itu tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan merasakan panasnya api neraka terlebih dahulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi di surga itu adalah mantan penjudi muslim, mantan peminum khamr muslim, mantan orang-orang yang pernah meninggalkan sholat selama sekian tahun, dia muslim, mantan pezina, mantan pelacur. Di surga itu nanti orangnya macam-macam, derajatnya juga macam-macam, tidak semuanya satu derajat. Nah, di surga itu ada kenikmatan umum yang dirasakan oleh seluruh penduduk surga, dan ada kenikmatan khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang bertakwa. Kenikmatan umum itu adalah apa? Yang akan dirasakan oleh seluruh penduduk surga. Sehat terus, tidak pernah sakit. Ada di halaman 44. Hidup terus, tidak pernah mati. Muda terus, tidak pernah tua. Dan bahagia terus, tidak pernah sedih. Ini dirasakan oleh seluruh penduduk surga. Sedangkan kenikmatan khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang bertakwa adalah kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Kenikmatan yang tidak pernah terlintas di hati, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Apa itu? Ya tidak bisa dibayangkan. Tidak pernah terlintas dalam hati, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Dan ada satu kenikmatan yang paling nikmat, yaitu melihat Allah di surga. Ini adalah kenikmatan yang paling agung, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa bisa dibayangkan. Makanya disebut sebagai kenikmatan yang paling agung, kenikmatan yang paling utama. Orang-orang yang bertakwa akan melihat Allah sehari 2 kali. Orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang fasik, tetap diberi kesempatan melihat Allah
tapi 1 minggu sekali. Jadi ada hitungan hari ya, ada hitungan waktu di surga itu, meskipun tidak pernah gelap, terang terus, tidak pernah gelap. Surga sendiri itu mengeluarkan cahaya, tidak butuh kepada matahari, tidak butuh kepada cahaya apapun, karena surga itu mengeluarkan cahaya. Dan nanti akan ada namanya siang dan malam ya. Siang terang, malam juga terang, tidak ada gelap di surga. Tapi ada batasan siang, ada batasan malam. Dan seluruh penduduk surga tidak ada yang jelek, tidak ada yang tua, tidak ada yang bayi. Tidak ada penduduk surga itu yang bayi. Semuanya seumuran, seperti orang yang seumur 33 tahun. Semuanya dijadikan oleh Allah seumur 33 tahun. Dan semuanya akan dijadikan oleh Allah setinggi Nabi Adam alaihi salam. 60 hasta tingginya, dan lebarnya berapa? 7 hasta. 1 hasta itu antara ini dengan ini. Ini 1 hasta, 1 dhira ya, kurang lebih 48 cm. Hasta orang yang sedang itu kurang lebih antara 46 sampai 48 cm. Jadi kalau lebih dari 48 cm itu tergolong panjang. Kalau kurang dari 46 itu tergolong pendek. Nah, nanti diukur sendiri-sendiri di rumah ya. Jadi tinggi penduduk surga itu seluruhnya 60 hasta, setinggi Nabi Adam alaihi salam, dan lebarnya adalah 7 hasta. Tingginya berarti kurang lebih 30 meter ya, kurang, hampir 30 meter. Lebarnya berarti kurang lebih 3,5 meter, setinggi Nabi Adam alaihi salam. Orang yang mati dalam keadaan tua dijadikan oleh Allah kalau masuk surga seperti umur 33 tahun. Bayi yang baru lahir yang mati di dunia, kelak di akhirat ketika dia dimasukkan ke dalam surga akan dijadikan oleh Allah seperti remaja. 33 tahun itu remaja apa itu ya? Bukan ya? Seperti orang yang 33 tahun usianya.